saudara kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Kita rendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perbuatan Tuhan, atas anugerah-Mu Yesus. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh terbesar Kau Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam, selamat petang. Saya ucapkan kepada jamaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kita boleh bertemu dalam ibadah kita lewat siaran kita pada malam ini. Jadi sebelum kita doa bersama-sama, saya membawa kita melihat Alkitab yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada malam ini, saya membawa kita sekali lagi membaca ayat yang kelima. Coba kita melihat. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Seperti yang kita lihat tadi, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, salah satu orang yang mau melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, adalah Zakeus, seorang pemungut cukai. Tetapi oleh karena dia berbadan pendek, maka Zakeus menghadapi masalah untuk melihat Yesus, seperti yang kita lihat dalam ayat yang kelima, di mana Zakeus dia naik pohon ara untuk supaya dia dapat melihat
Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus lewat di tempat melewati tempat pokok yang Zakheus naik, Yesus melihat ke atas dan dia memanggil Zakheus supaya Zakheus turun, karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Jadi betapa gembiranya Zakheus bila dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah. Tetapi orang-orang banyak yang ada di situ, mereka bersungut, mereka sangat marah. Mengapa dia menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi apa yang kita melihat dari pertemuan Zakheus dengan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus berada di rumah Zakheus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 8, tetapi Zakheus berlari dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, apa yang kita melihat di sini? Bila Zakheus bertemu Tuhan Yesus, hidup Zakheus berubah. Kalau kita melihat sebelum dia mengenal Tuhan sebagai seorang pemungut cukai, jabatan dia sebagai seorang pemungut cukai, dia tidak disenangi oleh ramai orang. Tetapi bila Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus berubah dia. Kalau kita melihat Tuhan katanya, dia berkata sanggup, Zakheus sanggup memberikan harta dia kepada orang. Sekiranya ada yang kuperas, kata Zakheus, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini yang kita boleh lihat dari Zakheus, saudara. Nah, apa yang kita boleh ambil daripada kisah Zakheus ini? Ini juga menjadi satu pengajaran bagi kita. Apabila kita sudah terima Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, saya percaya Tuhan boleh merubah hidup kita. Karena dalam firman Tuhan berkata, saya ingat dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dia berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apabila seseorang itu sudah menerima Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan di dalam hidup dia, firman Tuhan berkata dia menjadi orang yang baru. Maksudnya cara pikir, pola pikir dia baru. Kalau kita melihat Zakheus, contohnya, dulu dia seorang yang tamak harta.
orang yang gila harta, tetapi setelah pertemuan dia dengan Tuhan, dia sanggup memberi harta. Bahkan jika dia ada memeras, dia sanggup bayar 4 kali lipat. Nah, inilah perubahan. Perubahan itu terjadi oleh karena pertemuan dengan Tuhan, dan perubahan itu terjadi oleh karena keterbukaan hati Zakheus untuk diubah. Jadi ini yang kita boleh melihat. Jadi kalau kita melihat juga di sini juga mengingat di kisah ini juga mengingatkan kita juga tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat tadi waktu Tuhan Yesus dia berkata mau menumpang di rumah Zakheus, orang di sekeliling mereka nampaknya tidak gembira, orang bersungut-sungut. Jadi inilah pelayanan. Kalau kita melihat di sisi yang lain, di teks yang lain, orang berkata, mengapa kamu punya guru minum makan bersama dengan para pemungut cukai, para perempuan sundal, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maksudnya tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Inilah peranan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan amanahkan kita dimanapun Anda berada, baik di tempat kerja, baik di mana-mana saja. Kita ada di tengah mereka untuk menjadi berkat, bahkan lebih dari itu untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saja boleh menyelamatkan jiwa mereka. Yesus saja yang boleh merubah hidup mereka. Jadi renungan firman Tuhan sampai di sini. Malam ini kita mau doa beberapa perkara. Yang pertama, kita masih doa untuk bangunan kita Lot 79 ini. Kita doa untuk jabatan Univo agar waktu mereka menolong kita memohonkan Lot ini, Tuhan terhati pihak-pihak yang berwajib agar tempat ini diberikan untuk Tuhan. Kita doa juga serahkan seluruh jemaat komuniti agar Tuhan terus menjaga, agar Tuhan terus melindungi kita. Kita masih ingat dalam beberapa minggu yang lepas, seorang dari jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Job, yang telah dipanggil Tuhan. Kita doa untuk istri, anak-anak, keluarga besar, agar Tuhan terus memberi kekuatan, Tuhan terus memberi penghiburan buat mereka. Kita juga doa seperti yang kita diimbau dalam grup komuniti maupun grup yang lain, Wadudi yang memohon para perkara doa. Jadi kita puji Tuhan lah, oleh karena waktu dia diteropong sebentar tadi, dia keputusan dia baik. Jadi semua itu kita ucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong dia. Kita percaya dia akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Yang seterusnya kita terus doa juga untuk
seorang ibu yang baru bersalin, Ibu Dora, juga menjalankan pembedahan. Kita juga terus doa agar Tuhan terus memberi kesembuhan bagi ibu. Kita percaya tiada yang mustahil buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada orang-orang sakit yang kita tidak ketahui, kita sebut dia. Saya lupa juga apa Bob juga, dia merasa penat-penat tangan dia. Kita juga doa untuk apa Bob. Kita juga doa untuk program kita sepanjang minggu ini, seperti yang ada setiap Isnin, Jumat, kita yang ada di pejabat gereja juga, dua orang guru kita yang di Tadika, Cikgu Karen dan Cikgu Alusiana, saya dan admin kita Indah Edison, juga Elda Melin yang datang ke sini, doa agar Tuhan tolong kita semua agar apa yang kita buat semuanya berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Mari kita doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami. Lebih lagi untuk renungan singkat firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa waktu bertemu Tuhan, waktu kami percaya Tuhan, Tuhan merubah hidup kami menjadi baru, cara pikir kami, hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena apa yang Kau telah buat dalam hidup kami. Bapa, malam ini kami doa untuk lot 79 ini ke dalam tangan-Mu. Kami doa bagi pihak Jabatan Unifor yang menolong kami untuk memohon agar tanah ini menjadi kepunyaan Tuhan, tempat umat Tuhan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oleh itu kami doa Tuhan berkati semua petugas yang bekerja di Unifor, agar Tuhan memberi mereka berhasil Tuhan lewat permohonan ini. Kami serah, kami angkat ke dalam tangan. Juga kami doa pada malam ini, kami ingatkan bagi jamaat yang sakit, ingatkan Wat Rudi. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan telah memberi keputusan yang baik untuk kepada Wat Rudi yang baru diteropong sebentar tadi, dan kami percaya dia terus menerima kesembuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan apa Bob, kami juga percaya apa Bob disembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga kami serahkan Ibu Dora yang baru bersalin, juga yang baru menjalani pembedahan. Kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Ibu ini telah menerima kesembuhan. Ibu ini menerima pemulihan yang cepat daripada Tuhan. Beri dia tenang, tenteram ya Tuhan. Berkati mereka. Juga kami doa untuk Inai Thomas Korga yang masih berduka cita oleh karena bapa suami yang dicintai telah balik pangkuan Bapa Surgawi. Kami mohon agar Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi penghiburan bagi mereka. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami berdoa Tuhan, kami ingin serah
program-program yang ada di gereja ini, serahkan kami yang bertugas dari hari Senin sampai Jumat. Saya Edwin Julan, Elder Melin, kami juga doa untuk Cikgu Karen, Cikgu Alusiana, juga Cikgu Bungai dan Cikgu Allen yang mengajar kelas tuition. Kami serah, kami angkat semua kami yang ada di sini, agar Tuhan beri hikmat, beri kekuatan kepada kami, beri persekutuan yang baik kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga terus doa untuk program-program yang berlangsung sepanjang minggu ini, baik ibadah doa malam Kamis, ibadah home cell Sabtu, ibadah raya Ahad, dan terus dengan pelajaran KI Tuhan, Youth Tuhan. Semua program kami angkat, kami serah ke dalam tangan. Kami berdoa agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini saja ibadah doa kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua.